PM. Shalom. Mari sama-sama siang hari ini aku mau ngajak kita semua untuk kita datang ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau mengundang Roh-Nya yang kudus untuk masuk ke dalam hati kita. Untuk dia melawat dan menjamah setiap kita yang datang siang hari ini. Percaya bahwa Roh Kudus akan hadir tengah-tengah kita pada siang hari ini, amin. Mari sama-sama kita angkat pujian dan penyembahan kita. Come and consume me. My heart is ready. God, if I burn, I burn for you. With no hesitation, without reservation. God, if I burn, I'll burn for you. Give me a fresh, fresh fire. Give me a fresh, fresh fire. I want what you desire. I'm gonna burn for you. Give me a fresh, fresh fire. Give me a fresh, fresh fire. I want what you desire. I'm gonna burn for you. Oh, your spirit fill this place. Each day there I'm breathing, each moment I'm living. God, if I live for you. I love your presence, you're my obsession. God, if I live for you. God, if I live for you. Give me a fresh, fresh fire. Give me a fresh, fresh fire. I want what you desire. I'm gonna burn for you. Give me a fresh, fresh fire. Give me a fresh, fresh fire. I want what you desire. I'm gonna burn for you. Give me a fresh, fresh fire. Give me a fresh, fresh fire. I want what you desire. I'm gonna burn for you. Give me a fresh, fresh fire. Give me a fresh, fresh fire. I want what you desire. I'm gonna burn for you. I'm gonna burn for you, Lord. I'm gonna burn with your spirit. Oh, come on, let your spirit move in this place. Let your spirit work in this place. So let it match, let it go, set the blast, uncontrol. I want that fire, I want that fire. So let it match, let it go, set the blast, uncontrol. I want that fire, I want that fire. So let it match, let it go, set a blaze, uncontrol. I want
Thank you Jesus. Mari lawat setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami Yesus. Jamah setiap kami ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, Kau begitu hadir dan kuat di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Kami mau datang lebih lagi siang hari ini menghampiri kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau menjumpai Engkau Roh Kudus sebagai suatu pribadi yang begitu besar dan begitu agung dalam hidup kami ya Roh Kudus. Dan kami percaya bahwa siang hari ini setiap kami yang hadir di tempat ini kami tidak akan pulang dengan sia-sia. Melainkan kami akan mendapatkan suatu kehidupan yang baru. Pengenalan yang baru akan Engkau ya Roh Kudus. Yang lemah akan dikuatkan, yang terikat akan dibebaskan, yang berulang berat akan diberikan pengharapan baru di dalam Engkau ya Allah Roh Kudus. Sebab kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan kami, Allah kami yang kami sembah adalah Allah yang begitu besar dan nyata bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama teman-teman yang percaya dan siap memuji Tuhan lebih lagi kita katakan, Amin. Amin. Ada sukacita di tempat ini, amin. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri, mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Nothing besides us but Jesus, 'cause in His presence there's freedom. All of our sin is forgiven, so give to Him the highest praise. Come on, together. It's the greatest feeling. Mari sorangan haleluya.
kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Mari pakai kuasa pujian ini. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sirege. bila Allah ada bersamaku, Siapa jadi lawanku? bila Allah ada bersamaku, Siapa jadi lawanku? sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Mari aku mau lihat semua yang ada di ruangan ini bertepuk tangan. Woo! Biarkan musik terus memuji Tuhan. Mari kita sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus, bagi Roh Kudus yang begitu dahsyat, berkuasa selama-lamanya. Shout haleluya. Come on. Oh, 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 oh. Choir semangat untuk memuji Tuhan. Tubiak semua memuji Tuhan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Mari nyatakan dengan iman. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa pujian yang kami naikkan adalah pujian yang layak bagi Raja segala raja. Serangan haleluya. Shalom semuanya, shalom. Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita. Yes. Silakan duduk, teman-teman semuanya. Kami ingin menyapa dulu, mungkin apakah ada teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir di ibadah 2PM, apakah ada? Boleh lambaikan tangan. Satu, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yuk. Di sini ada loh nama-namanya, kita mau menyambut dulu ya. Yang pertama ada jemaat baru, ada Linda Dea, mana sih orangnya? Boleh tangannya di atas? Oh halo di tengah, halo shalom. Selamat datang di ibadah 2PM ya. Ada Salsa dan juga ada Welly ya. Mana orangnya boleh juga saya tahu. Oh itu di kanan dan juga ada di kiri. Thank you ya udah coming. Thank you so much buat teman-teman semuanya. Ibadah 2PM ini cocok banget buat anak-anak muda karena kita tahu setiap firman yang dikasih itu benar-benar luar biasa sekali. Ya pas untuk kita semua. Baiklah kita mau memberikan persembahan dulu teman-teman, kita siapkan di depan sudah ada QR code.
pastikan atas nama GBI PRJ teman-teman ya. Karena kita mau belajar sama-sama teman-teman tentang persembahan yang benar. Karena di Mazmur berkata persembahan itu sebagai rasa syukur kita atas berkat Tuhan. Amin. Kita mau doa dulu sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan kami masih diberikan kesempatan untuk mengembalikan Tuhan persembahan. Kami percaya Tuhan ini adalah ekspresi kami Tuhan untuk mensyukuri berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau terlebih besar dari apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, hati kami siap untuk memberi dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Ini luar biasa sekali ya, saya lihat ini udah sampai di pojok-pojok di belakang juga shalom ya. Kita tahu cuaca lagi hujan ya. Tadi pagi terik, siang tadi hujan, malam kadang kangen ya. Wah, suka berubah-berubah memang. Oke, kita mau undang teman-teman semua untuk join cool nih. Boleh? Wih, luar biasa, Mulmet top ya. Di sini banyak sekali teman-teman. Kenapa sih tiap minggu Bang Pen selalu dikasih tahu untuk join cool? Kesaksian kemarin di cool gabungan teman-teman. Wow. Kemarin siapa yang ikut cool gabungan, boleh saya minta mana suaranya? Woo! Walaupun saya dan Ella gak bisa hadir, tapi malam-malam saya merinding gara-gara Kodidi ya. Dia chat katanya, wow luar biasa sekali manifestasi terjadi dan banyak sekali breakthrough. Itu luar biasa sekali. That's why kita mau ajak teman-teman untuk join cool. Karena kita percaya di Ibrani 10 berkata teman-teman marilah kita saling memperhatikan, menasehati dan mendorong dalam kasih. Jadi let's go join cool ya. Oke, saya boleh bersaksi sedikit, saya dari Cool Tutuan teman-teman. Cool Tutuan ini untuk pasangan muda ya. Saya belajar teman-teman, alasan pria kenapa suka nguap atau ngantuk di samping wanita. Tahu kenapa? Kenapa pria suka nguap di samping wanita? Karena dia menemukan ketenangan saat di sampingmu. Kayak saya suka nguap sama istri saya, lebih ke ngantuk ya. Ya kayak gitu ya, banyak. Apalagi di sini ada yang khusus fitness, yang suka fitness teman-teman, let's go. Ya, di Cool Fitness kita belajar dapat mengubah masa lalu yang suram jadi masa otot. Ayo, semuanya bisa cool kita ya. Ada yang online, ada yang offline. Let's go, kita lihat jamnya di sini, harinya di sini. Kalau mau tanya info, scan QR aja. Ya, di nextnya kita mau kasih tahu teman-teman setelah join cool ada apa sih Bang Pen? Ya ini, kita mau invite teman-teman untuk melayani bersama-sama dengan kami. Kayak hari ini kita kasih tepuk tangan untuk choir kita dong. Respect bosku. Top ini ya. Jadi let's go. Buat teman-teman yang bisa nyanyi, ayo melayani. Buat teman-teman yang punya hati untuk melayani anak-anak yang ada di belakang nursery yang jiwanya sudah makin bertambah. Let's join us di volunteers ini. Banyak ya. Dari usher sampai ke singer. Dan selanjutnya teman-teman ini yang penting. Di ibadah 2 PM itu selain kita beribadah di sini kita sering banget fellowship. Dan saya makin kesini saya makin ngelihat bahwa 2 PM ini banyak atlet ya. Kenapa banyak atlet? Kita lihat aja lah yuk nextnya ya. Hari ini kita akan adakan sports day yaitu basket. Yo let's go, kita kasih tepuk tangan dulu. Udah rame banget yang ikut dan masih ada. Untuk teman-teman yang mau join main basket hari ini, yuk langsung aja. Apakah ada nomor kontaknya? Ya itu ada Renaldi dan juga Tore ya. Cuman 25.000 teman-teman bisa join hari ini. Hari ini di Rival Sports Sunter jam 6 sampai jam 8. Ya masih terbuka untuk umum. Belum selesai di basket, ada lagi. Nextnya apa? Ada golf, tepuk tangan ini buat ini nih. Kegiatan golf kita yang diprakarsai oleh leaders kita sendiri. Yes. Ya buat teman-teman kali ini spesial, kenapa? Kalau kemarin karena minggu lalu kita belajarnya di simulator. Di tanggal 26 besok tepatnya kita akan golf turun lapangan ya di Palm Hills Sentul tee off. Ini minimal harus bisa mukul ya Kodidi ya. Enggak kayak saya mukul bisa tapi bolanya ke belakang. Jadi minimal bisa mukul ya. Besok yang mau join silakan teman-teman. Enggak cuma selesai di golf teman-teman. Tadi pagi saya juga baru main pedal sama hambanya ya. Randy. Banyak loh olahraga kita ya. Tadi golf, basket, tadi pagi pedal. Saya takutnya nanti ada lempar lembing, lompat indah, lempar batu sembunyi tangan. Banyak atlet nih mah, buset deh. Top lah ya, tapi kita yakin dan percaya. Karena ada kesaksian kemarin, Bapak Ibu ya mungkin gak tahu. Dari fellowship kayak gini, mungkin orang ngeliat cuma olahraga biasa. Tapi banyak yang dipulihkan loh Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita ya. Bukan sembarang fellowship. Bukan sembarang fellowship. Karena di luar itu kita semua sangat unity sekali. Dan the next, kita mau kasih info bahwa di Kamis depan akan ada ibadah kenaikan Kristus tanggal 29 Mei.
akan dilayani oleh hamba-hambanya. Boleh dicatat teman-teman, kita merayakan kebangkitan Tuhan, jangan sampai juga kita lewatkan kenaikan Tuhan Yesus ya. Dan selanjutnya jangan lupa untuk follow sosial media 2PM, karena dari sini banyak sekali kesaksian-kesaksian yang mau request doa Bapak Ibu ya, yang mau didoakan, mungkin ada sakit penyakit, karena sudah banyak yang masuk dan puji Tuhan mukjizat terjadi loh. Banyak yang diberkati, jadi silakan follow. Nanti setiap Sabtu kita biasa open miracle box untuk yang ingin didoakan. Dan selanjutnya hari ini yang penting juga, hari ini ada coffee launch. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, yes. Woo. Percaya nggak, coffee launch ini banyak beberapa pembicara yang bilang ini luar biasa sekali loh. Ya, fellowship ini luar biasa sekali. Jadi buat teman-teman nanti yang udah selesai ibadah jangan langsung pulang ya. Langsung ke arah belakang. Makanannya banyak teman-teman. Duren, apa lagi tuh? Enggak ada duren nih, bau ya ntar ya. Pokoknya ada lah. Let's join us ya, together. Dan kita akan segera sama-sama berdoa teman-teman. Prayer request sudah masuk. Jadi saya boleh undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita mau doakan prayer request yang sudah masuk pada hari ini. Ya Tuhan Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami semua boleh berkumpul Tuhan di ibadah yang sangat luar biasa ini Tuhan, lewat worship, persembahan yang boleh kami berikan kepadamu Tuhan. Ya Bapa, sebentar Tuhan kami ingin berdoa ya Tuhan. Tapi sebelum itu Tuhan kami mau rendah hati Tuhan, mohon ampun atas setiap kesalahan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk berdoa. Ya Bapa, sudah ada Tuhan prayer request yang masuk Tuhan dalam miracle box-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan mukjizat boleh terjadi dan terus terjadi. Dan kami percaya Tuhan waktu-Mu gak terlalu tepat. Waktu-Mu gak terlalu cepat, gak terlalu lambat, selalu tepat Tuhan. Kami percaya Tuhan mungkin setiap upaya dan usaha boleh kami lakukan. Tapi kami percaya Tuhan semua proses itu punya maksud dan tujuan. Dan biarlah itu menjadi urusan Engkau ya Tuhan. Bapak kami hari ini mau berdoa untuk teman kami Tuhan. Yang ingin didoakan supaya keluarga dan hubungan dengan keluarganya tetap harmonis dan baik. Oh Lord, kami percaya Tuhan pelayanan yang sejati Tuhan dimulai dari keluarga. Kami berdoa Tuhan untuk teman kami Tuhan, Yerusalemnya Tuhan benar-benar bisa diselamatkan. Dan kami percaya Tuhan berkat-Mu, sukacita-Mu Tuhan boleh mengelilingi Tuhan seisi rumah dari teman kami. Kami percaya Tuhan lewat satu orang yang percaya Tuhan seisi rumah Tuhan akan merasakan kasih-Mu ya Bapa. Buat teman kami yang berdoa Tuhan untuk hubungan keluarga yang harmonis, lebih daripada harmonis akan Tuhan berikan. Akan ada kabar baik yang sampai pada teman kami dan keluarga kami. Kami berdoa Tuhan untuk teman kami selalu bisa menjadi lilin yang terang dalam keluarga. Ya Bapak, kami juga mau satu hati Tuhan untuk berdoa. Untuk leaders kami yang akan menjadi pembicara pada hari ini, Koaksa Tuhan, kami mau Tuhan berdoa. Untuk Koaksa Tuhan hari ini Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya, kami juga mau berdoa Tuhan, jadikan kami juga Tuhan tanah yang subur. Supaya kami Tuhan bisa berakar, bertumbuh, bahkan berbuah Tuhan, dan buah kami dapat dinikmati oleh orang banyak ya Bapa. Berkati Koaksa selalu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini Tuhan. Breakthrough terjadi Tuhan, mukjizat terjadi Tuhan, dan firman-Mu Tuhan yang akan menyembuhkan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami ingin lebih dalam Tuhan untuk memuji-Mu. Kami ingin lebih dalam Tuhan untuk menyenangkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebab hanya Engkau yang layak atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Sebab hanya Engkau yang kudus Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bawa sembah kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau terconnected dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, mari sembah Dia, sebab Kau yang layak. Terima segala pujian, terima segala kehormatan. Kami menyembah-Mu, kami bawa hati kami, oh Yesus.
God Almighty reign. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb.
Kuduslah Engkau ya Tuhan. Kuduslah Engkau ya Tuhan. Siapakah kami manusia ya Tuhan? Bahkan melihat ujung jubahmu saja kami gak sanggup ya Tuhan. Begitu mulianya Engkau Tuhan, begitu kudusnya Engkau ya Tuhan. Tetapi karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Sehingga Engkau mau turun ke dunia ini Tuhan. Kau mau memeluk setiap dari kami Tuhan, orang-orang yang tidak layak ini Tuhan. Kau membalut kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, kalau siang hari ini Tuhan, kami mau membuka hati kami. Kami mau membuka pikiran kami ya Tuhan. Kami ingin mencoba mengerti isi hati-Mu ya Tuhan. Bukan dengan hanya pikiran kami saja, bukan hanya dengan logika kami saja Tuhan. Karena Engkau terlalu besar ya Tuhan, agar ketika kami bisa mengerti dengan otak pemanusia kami ya Tuhan. Tetapi siang hari ini Tuhan, kami mau membuka hati kami. Kami mau merasakan kasih-Mu lagi Tuhan. Kami mau membiarkan Roh Kudus bekerja, berbicara untuk setiap dari kami. Amen, yes. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kata-kata yang keluar merupakan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Woo! Sebelum duduk teman-teman, kemarin aku terberkati sekali dengan Kak Sin. Kita coba dengan satu gerakan ya. Ini gerakan yang kemarin. Jadi gerakannya gampang. Pertama begini. Tangannya kepel dulu yang kanan. Puter. Jadi hari-hari terakhir. Roh Kudus akan dicurahkan kepada setiap manusia. Iya, bisa ya? Bisa ya? Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Hari-hari terakhir. Roh Kudus akan dicurahkan kepada setiap manusia. Kali ini kita toel sebelah kita, karena sebelah kita juga manusia kan. Benar kan ya, napak tanah kan ya. Lagi. Hari-hari terakhir, Roh Kudus akan dicurahkan kepada setiap manusia. Ya silakan duduk teman-teman semua. Oke. I'm so excited sekali hari ini. Karena kenapa? Karena menjadi sebuah challenge tersendiri juga untuk saya pribadi. Untuk kali ini sharing firman Tuhannya, Tuhan mengarahkan untuk lebih ke mengajar. Jadi saya berharap teman-teman udah minum kopi, fasten your seat belt. Karena saya rasa Roh Kudus akan menabrak setiap logika-logika yang selama ini menghambat kita. Sehingga Roh Kudus jadi sulit sekali bekerja di dalam hidup kita. Nah, ide dari sharingan pada siang hari ini tuh muncul ketika salah satu anak 2PM datang ke saya. Jadi ceritanya dia cerita, "Kok, tahu nggak kok? Sekarang di TikTok lagi rame," katanya. "Antara sesama aliran Kristen itu saling berdebat kok," katanya. Jadi ada yang aliran ortodoks. Dia bilang, "Oh, aliran saya paling benar. Karena saya yang liturginya paling mendekati pada zaman dulu." Mungkin yang aliran Pantekostal, kalian gak punya Roh Kudus, gak kayak kita yang paling benar. Ada lagi yang dari Injili, mereka saling berdebat di dalam TikTok katanya. Nah ketika aku dengar kayak gitu gimana kok? Ya jawaban aku, ya udah biarinin aja gak usah ikutan. Nah setelah pembicaraan itu, aku balik ke ruangan aku, di situ aku kayak langsung Tuhan, kok hati ini kok kayaknya sedih ya Tuhan. Entah kenapa perasaan aku ketika aku memikirkan hal itu kok sedih ya Tuhan. Kayak seakan-akan ya aku punya 2 orang anak juga ya. Jadi kayak sebagai bapak tuh aku ada rasa ngelihat anak aku sendiri lagi bertengkar gitu.
Aku sampai doa sama Tuhan, apakah di zaman hari-hari terakhir seperti ini, apakah harus seperti ini Tuhan? Sesama anakmu saling berantem, saling berdebat, menyatakan siapa yang paling benar. Nah ketika aku berdoa, Tuhan seperti bilang, go back to the Bible. Go back to the Bible, go back to the basic. So siang hari ini kita akan coba-coba sama-sama belajar. Kita akan kembali lagi ke dalam dasar kebenaran yaitu firman Tuhan. Di hari-hari terakhir ini Tuhan maunya seperti apa sih? Apa sih isi hati Tuhan untuk setiap dari kita? So judul khotbah pada hari ini saya beri judul From Fear to Fire. Dari ketakutan menjadi yang berapi-api dan bersemangat. Mari kita buka dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah setelah Yesus disalibkan, dan akhirnya dia mati, meninggal, dan 3 hari berikutnya dia bangkit. Nah posisinya pada saat itu tidak semua murid-muridnya sudah menyaksikan. Atau Tuhan belum menampakkan dirinya, belum semuanya kepada murid-muridnya. Jadi murid-muridnya berkumpul dan mereka dikatakan apa? Mereka takut. Padahal sebelumnya kita tahu Maria dan para wanita juga sudah diberikan kabar oleh malaikat kalau Yesus sudah bangkit. Tetapi banyak dari mereka masih merasakan takut. Yesus yang tadinya mereka pikir adalah pemimpin mereka. Raja mereka, penyelamat mereka. Loh katanya bakalan bangkit. Mana ini udah 3 hari. Akhirnya mereka berkumpul dan mereka menjadi ketakutan. Mereka orang-orang yang ketakutan. Tetapi kalau kita fast forward. Kita baca lagi di kitab Kisah Rasul. Murid-murid yang ketakutan ini adalah pribadi yang sama. Tetapi mereka bisa berubah. Menjadi seorang yang dengan berani memberitakan Injil, dengan berani berapi-api memberitakan kebangkitan Yesus. Loh, berarti ada apa ini? Di tengah ini ada proses apa yang mereka alami? Nah kuncinya adalah untuk kita mengerti, kita harus mengerti dengan jelas ketika Yesus sudah bangkit dan selama 40 hari dia di bumi. Ada kejadian yang harus kita mengerti. Proses penebusan yang Yesus lakukan di bumi ini belum sepenuhnya selesai. Karena apa? Karena ada janji-janji yang sudah dia berikan dan belum sepenuhnya terpenuhi. Dan ketika janji-janji ini diberikan kepada murid-muridnya, maka akan ada transformasi dari murid-muridnya. From fear to fire. Dari ketakutan menjadi berapi-api. So, siang hari ini kita akan sama-sama belajar. Di dalam proses tersebut, saya bagi menjadi 2 fase. Nah, fase pertama, saya beri judul adalah a consuming fire. Boleh, next slide. Mari kita baca di Yohanes 20 ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Dan akhirnya ketika mereka ketakutan di ruangan itu, mereka menutup pintu, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Hei, ini aku sudah bangkit. Bahkan dia menunjukkan, kalian masih gak percaya, ini lihat tangan aku. Ya kalau kita saksikan kemarin di kul gabungan, ada yang dapat manifestasi ya, dilayani oleh Ko Randy. Dia ketika bangun, I saw his hand, dia bilang, I saw his hand. Ada bolong kok katanya. Ya, mungkin kejadian yang sama pada saat itu Tuhan Yesus datang di tengah-tengah muridnya yang ketakutan. Lihat, tanganku bolong, aku hidup. Aku sudah gak meninggal lagi, aku sudah ada. Dan dilihat dikatakan apa? Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Dan pada saat itu juga murid-murid itu percaya akan karya keselamatan yang sudah Yesus lakukan. Dan karya keselamatan tersebut yang hari-hari ini para teologi mengatakan itu dengan istilah a New Testament of Salvation. Wow. Apa itu kok? A New Testament of Salvation. Boleh next slide-nya? Nah,
Untungnya, untuk kita mengerti dengan jelas, aku nggak akan masuk ke dalam teologi yang benar-benar dalam, ini maksudnya apa. Untungnya Paulus dengan singkat, padat, dan jelas menjelaskan apa sih maksudnya itu. Kita baca di Roma 10 ayat 9, dikatakan seperti ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yang tadinya murid-muridnya selama ini yang ada di dalam pikirannya, aku bisa selamat lewat hukum Taurat. Padahal hukum Taurat selalu membawa kepada kematian. Ketika gagal melakukan hukum Taurat, hukumannya mati. Kita salah mempersembahkan persembahan, hukumannya mati. Tetapi Yesus datang di tengah-tengah mereka, Yesus menunjukkan, hey, aku rubah hukum Taurat itu menjadi hukum kasih. Keselamatan yang akan aku berikan secara cuma-cuma. Syaratnya simple. Asal kamu mau mengaku dengan mulutmu, percaya di dalam hatimu bahwa Dia adalah Allah yang sudah bangkit dan membebaskan segala dosa-dosa kita. Wow. Inilah artinya yang dibawa Yesus pada saat itu. Momen kritikal ketika Yesus datang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus membawa sebuah angin segar yang baru. Yesus membawa pengharapan yang baru. Demikian juga untuk kita semua. Keselamatan ada untuk setiap dari kita. Gak peduli latar belakang kita. Gak peduli dengan kesalahan-kesalahan yang mungkin sudah kita lakukan. Gak peduli dengan segala dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Tetapi semuanya itu dirubah oleh Yesus. Asal kita dengan iman kita diselamatkan dengan iman percaya kita. Bahwa Dia adalah Tuhan yang sudah bangkit. Amin teman-teman. Dan Billy Graham dengan sebuah quote-nya juga menyatakan dengan simpel. Salvation is not something we do for God. It is God's gift to us. All we can do is receive it by faith. Kenapa aku harus jelaskan ini dulu? Karena ini adalah fondasi yang paling dasar yang Tuhan mau kita mengerti. Karena inilah yang menjadi dasarnya bagaimana Roh Kudus nanti akan bekerja. Bahwa keselamatan untuk setiap orang. Dan kalau kita mengerti hal ini, kenapa sih kita masih harus berantem? Kenapa sih kita masih harus menyatakan bahwa, oh, aliran kita yang paling benar, diri kita yang paling benar. Nah, aku suka selalu apa yang menjadi ilustrasi dari leader kita, Pastor Eradi. Ya mungkin kalau kita adalah Pentakostal, kita karismatik. Ketika kita memuji Tuhan, seakan-akan kita naik bus yang musiknya jedak-jeduk gitu ya. Seperti tadi rame, ada dancer. Tapi ada aliran lain yang mungkin nyanyinya dengan nyanyian himne. Yang lebih tenang, lebih damai. Mungkin ada aliran lain yang naik busnya seakan-akan istilahnya, oh benar-benar mendalami Alkitab. Ya udah, tugas kita hormatin aja. Asal apa? Asal tujuannya satu. Asal mereka percaya dengan mulut mereka. Mereka mengaku dengan mulut mereka, mereka percaya di dalam hati mereka bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Dan inilah yang harus kita mengerti bahwa keselamatan adalah untuk semua orang. Nah selanjutnya setelah kita mengerti hal ini, apa yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya setelah Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya? Mari kita baca lagi di Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dan after He said this, He breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Loh. Tiba-tiba juga ada yang bertanya sama saya, kok tiba-tiba udah ada Holy Spirit? Kan bukannya Roh Kudus pertama kali dicurahkan pada hari Pentakostal. Kok sudah ada Holy Spirit di sini? Apakah murid-muridnya curi-curi start? Sedangkan kalau kita baca di kitab Yohanes ya,
Di selanjutnya kitab Yohanes 7 ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Posisinya, konteksnya pada saat itu. Yesus berarti masih ada di bumi. Dia masih menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Dia belum naik ke surga dan belum dimuliakan. Yang jadi pertanyaannya adalah, apa yang dihembusi oleh Yesus kepada murid-muridnya? Apa maksudnya He breathed on them the Holy Spirit? Nah, untuk mengerti ini, pelan-pelan ya. Untuk mengerti ini, kita harus balik lagi ke kitab Kejadian. Kita buka di Kejadian 2 ayat 7, boleh next slide? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. The Lord God formed the man from the soil of the ground and breathed into his nostril the breath of life. And the man became a living being. Boleh next slide lagi? Kalau kita cari bahasa aslinya, the Holy Spirit. Spirit, kata-kata spirit yang dipakai adalah pneuma. Dari bahasa Yunani. Yang artinya apa? Breath, wind, a life-giving spirit. Ternyata ketika ketika Tuhan pada zaman dulu, dia membentuk manusia dari debu dan tanah. Dia bentuk manusia dari debu tanah. And He breathed a life, a spirit of life. Dia breathe the spirit of life. Dan debu dan tanah itu menjadi a human being. Dan hal yang sama juga Yesus berikan kepada murid-muridnya. He breathed on them. Yang artinya apa? Ketika mereka menerima keselamatan. Mereka menerima a breath of life. Tuhan mau menyatakan bahwa kamu adalah a new creation. Ketika kita sudah diselamatkan, kita adalah ciptaan yang baru. Kita sudah diberikan kehidupan yang baru. Tidak ada satu lagi kutuk, tidak ada satu lagi dosa, tidak ada satu lagi sakit penyakit yang berkuasa atas kita. Tetapi ketika nafas itu dihembuskan, kita semua adalah ciptaan yang baru. Wow. Tuhan bukan hanya datang menyelamatkan kita, tetapi dia memberikan kehidupan yang baru. A fresh new start. Mungkin ada dari kita sekarang berpikir, kok masih gak masuk di akal aku nih kok sekarang. I know. Gimana caranya Tuhan? Dengan segala kesalahan yang aku lakukan, aku berbeda. Selalu ada condemnation, aku berbeda Tuhan. Tapi dengarkan firman Tuhan, dengarkan kebenaran. Inilah kebenaran yang harus kau pegang. Ketika engkau sudah mengaku dengan mulutmu dan percaya di dalam hatimu bahwa Dia adalah Yesus yang mampu, kamu sudah diberikan kehidupan yang baru. Tuhan sudah membebaskan kamu. Tidak peduli seberapa lama kamu telah berbuat dosa. Ketika engkau percaya dengan mulutmu, mengaku dengan hatimu, kamu adalah ciptaan yang baru. Tidak ada satupun kuasa lagi yang mampu mengalahkan hidup kita. Karena apa? Kita sudah ditebus. Begitupun juga untuk kamu yang sedang nonton live stream dan akan nonton siaran ulang ini. Mau seberapa lama kamu kabur dari Tuhan? Kamu merasa diri kamu gak layak. Kamu bahkan merasa diri kamu gak layak untuk datang ke gereja. Tapi inilah kebenaran yang mau Tuhan sampaikan sore hari ini. Bahwa tangan Tuhan, kasih Tuhan terbuka untuk setiap orang. Apapun kesalahan yang kamu lakukan, please go back.
Tuhan mau terima kamu. Now I challenge you. Minggu depan berjalan dengan langkah imanmu, datang ke gereja. Karena dengan ke gereja kita punya teman-teman seiman kita bisa memuji Tuhan, kita bisa memuliakan Tuhan, Tuhan yang sudah membebaskan kita. Amin teman-teman. Belajar sesuatu, mengerti sampai di sini nggak kecepatan berarti ya. Nah, ketika sudah selesai di fase 1 ini, sayangnya banyak orang Kristen hanya berhenti sampai di fase 1 ini saja. Dia pikir ketika dia sudah mengaku di dalam hidupnya, dia sudah dibebaskan, dia sudah punya kehidupan yang baru, that's it. Inilah kehidupan kekristenan. Sayang sekali. Padahal masih ada janji yang Tuhan berikan kepada kita semua yang belum dia genapi pada saat itu. Oleh karena itu kita mulai masuk ke dalam fase 2. Fase kedua saya beri judul The Tongue of Fire. Kita baca di Kisah Rasul 1 ayat 4-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu, perhatikan, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita loncat lagi ke Kisah Rasul 2 ayat 1-3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka, perhatikan, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Next slide, di ayat 32. Dan di ayat 33, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Dan akhirnya, boleh di next slide, janji yang tadi kita baca di kitab Yohanes, ketika Yesus sudah naik ke surga dan dia ditinggikan, he's being exalted oleh Allah Bapa. Dan Holy Spirit itu mulai dicurahkan, he pour out. Dia curahkan pribadi, the Holy Spirit turun ke dunia. Dan ketika Holy Spirit turun ke dunia, murid-murid mulai dibaptis oleh Roh Kudus. Mereka mulai dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan ketika mereka mulai dipenuhi Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dengan bahasa roh, dengan bahasa-bahasa asing. Demikian juga harusnya dengan kita semua di tempat ini. Ini janji Yesus loh, ini janji Tuhan loh. Keselamatannya, penebusannya tidak hanya berhenti ketika dia memberikan kita kehidupan yang baru. Tetapi dia berjanji, aku akan memberikan kau seorang penolong, seorang pribadi. Pertanyaannya, kita mau menerima pribadi tersebut atau tidak? Dan ketika kita menerima pribadi tersebut, kita dibaptis oleh Roh Kudus. Maka kuasa dari Roh Kudus tersebut ada di dalam hidup kita. Karunia-karunia roh tersebut mulai ada di dalam kehidupan kita. Apapun karunia itu, siang hari ini aku gak akan bahas mendetail tentang karunia-karunia roh. Tetapi prinsipnya adalah setiap karunia-karunia roh yang dikaruniakan kepada kita, tujuannya adalah untuk membangun diri kita dan membangun jemaat Allah. Dan ultimate goalnya adalah untuk memuliakan Yesus. Apapun karunia rohnya. Ujung-ujungnya adalah untuk memuliakan Yesus. Dan ketika karunia tersebut kita hidupi, kita menghidupi di Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. He start to dwelling. Dia tinggal di dalam tubuh kita. Dan pelan-pelan lewat proses tersebut, maka muncullah buah-buah roh.
The fruits of the Spirit. Dan ketika kehidupan kita mulai menghasilkan buah-buah roh, dan buah-buah roh tersebut adalah sebuah materai yang diberikan oleh Roh Kudus bahwa kamu adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Wow, keren kan? Ini janjinya loh untuk setiap dari kita. Nah, untuk lebih mengerti lagi, mungkin beberapa masih ada yang ngernyut. Aku undang satu teman aku, Erik. Erik mana Erik? Kita akan coba sedikit memberikan ilustrasi untuk mengerti hal ini semua gitu ya. Oke. Wah, pas banget lagi hujan dia, bawa jas hujan dia. Anggap Erik ini adalah orang yang belum mengenal Tuhan. Dan dia mulai terima kebenaran itu. Dan akhirnya lewat mulutnya dia mengaku. Lewat hatinya dia percaya, pegang Erik. Dan akhirnya Yesus datang menyelamatkan dia. Mengambil dosa dia. Dan memberikan nafas kehidupan yang baru. Dan Erik adalah ciptaan yang baru tanpa dosa. Yang berkuasa lagi atas hidupnya. Dan next, yang tadi aku bilang, banyak orang ya udah hidupnya hanya begini aja. Dia berpikir dia adalah ciptaan yang baru, that's it, selesai. Padahal ada janji berikutnya. Tuhan bilang dia akan mengaruniakan, dia akan memberikan the Holy Spirit. Dan Erik mulai mengerti, oke, aku mau dibaptis oleh Holy Spirit, oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu mulai masuk. Dia mulai dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, anggap ini Roh Kudus masuk gitu ya. Nah, dia mulai masuk di dalam kehidupan Erik. Pertanyaannya, ketika Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan Erik, dia masih bisa berbuat dosa apa enggak? Jawabannya adalah tetap bisa. Why? Walaupun dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Terkadang karena kita masih hidup di dalam kedagingan kita. Kita masih hidup di dalam dunia. Sesekali mungkin dia mulai keinget, diajak nih sama temen gue yang lama. Rick, minum yuk. Dia bilang, udah lama nih. Dia mulai nih keluarin jarinya satu nih. Dia mulai berbuat dosa nih. Dosa tidak akan bisa lagi mempengaruhi masuk ke dalam hidupnya. Tetapi dosa masih bisa mengarahkan dia. Ayo, ya dikit-dikit, ayo Rick, ya gak apa-apa, dikit doang, ayo. Inilah tugasnya Roh Kudus. Roh Kudus akan berbicara sama dia. Erik, ingat, kamu ada ciptaan yang baru, tinggalkan. Jadi waktu ditarik, udah hilang. Udah hilang, gak bisa ditarik lagi dia. Tetapi pertanyaannya dibalik lagi. Kalau dia udah keluarin satu, ya ayo ikut, ayo ke pergaulan kami yang lama. Oh ya oke. Lama-lama dia makin oke terus. Dia mulai oke terus, akhirnya mulai gandengan. Terus, ya gak apa-apa Rick, minum dikit, gak apa-apa lah, ya dikit. Abis minum dikit, Rick ceweknya cakep lu, oke ya, oke lagi. Holy Spirit masih ada, Holy Spirit masih ngomong. Tapi karena dia terus, lama-kelamaan, dia menjadi tidak peka lagi akan Roh Kudus. Bukannya Roh Kudus tidak berbicara, tetapi dia mulai tidak peka. Karena dia terus hidup di dalam dosa dan dia mengabaikan dari suara Roh Kudus. Mengerti ya sampai sini ya? Tetapi sebaliknya, ketika dia terus, enggak. Roh Kudus mulai tegur dia. Aduh, lu tinggi banget sih Rick. Dia mulai tergoda lagi, Roh Kudus bilang, enggak. Kamu mending ke kanan aja Rick. Kamu ke kanan, kamu maafkan orang tersebut. Rick, sekarang kamu ke belakang Rick. Ayo, kamu ke belakang, kamu berkati orang tersebut. Rick, sekarang kamu ke depan Rick. Coba melayani aku di Sunday service. Rick, sekarang saatnya kamu stop. Sekarang saatnya aku mau kamu banyak berhubungan dengan aku. Dia terus hidup mengikuti suara Roh Kudus.
Dia benar-benar membiarkan Roh Kudus hidup di dalam kehidupannya. Dan tadinya Erik yang mungkin tidak punya pengendalian diri, akhirnya menjadi seorang yang penuh dengan pengendalian diri. Dan tadinya mungkin Erik seorang yang tidak sabar karena dia terus berproses bersama Holy Spirit. Dia menjadi orang yang sabar. Dan setiap buah roh yang dia hasilkan seperti sebuah materai yang diberikan Roh Kudus. Buah roh ini adalah materai bahwa engkau adalah orang yang benar-benar diselamatkan. Thank you, Erik. Mengerti ya sampai di sini? Jangan hanya berhenti ketika kita cuma menerima keselamatan. Terimalah baptisan Roh Kudus, terimalah kuasa tersebut. Karena kita gak akan mampu berjalan sendirian. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita masih hidup di dalam tubuh kedagingan kita. Akan ada banyak godaan. Tetapi ketika Holy Spirit, Roh Kudus ada di dalam hidup kita, ada di dalam tubuh kita. Dia akan dengan setia selalu mengingatkan kita, menolong kita, akan memproses kita. Sehingga kita menghasilkan sebuah buah-buah roh yang ingin dia hasilkan lewat kehidupan kita. Nah yang jadi pertanyaannya adalah, ketika buah-buah roh tersebut sudah ada di dalam kehidupan kita. Waktu Korendi khotbah juga, Korendi juga pernah ada singgung. Apakah buah-buah roh tersebut hanya untuk self-development kita doang aja? Kita menjadi seorang pribadi yang lebih baik aja? Sayangnya kayaknya kalau dipikir-pikir roh yang begitu luar biasa, roh dari Allah sendiri. Masa terbatas kuasanya hanya untuk memperbaiki diri kita doang aja? Next mari kita baca di Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Aku boleh undang tim pemusik naik ke atas. Di ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kita baca lagi di Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? Ketika aku menyiapkan ini semua ya, aku sejenak berdoa sama Tuhan. Tuhan, ya dengan segala pengetahuan yang tadi kita tahu, Tuhan ini mau didaratinnya gimana Tuhan? Belum menjawab yang tadi, Tuhan isi hatimu mau apa Tuhan? Kau mau kita semua tuh ngelakuin apa Tuhan? Tiba-tiba Tuhan ingatkan aku. Coba ingat apa yang Yesus lakukan selama di dunia. Selama 3,5 tahun dia di dunia, dia melakukan pelayanan. Begitu banyak mujizat yang dia lakukan. Orang lumpuh berjalan. Orang buta melihat. Orang yang kesurupan ditengking dan roh setannya keluar. Begitu banyak manifestasi yang disaksikan dengan orang banyak. Tetapi terkadang kita lupa bahwa Yesus adalah 100% Tuhan dan juga 100% manusia. Pelayanan yang dia lakukan bukan serta-merta selalu tentang hal yang supranatural. Tentang hal yang melakukan mujizat.
Yesus pun mau loh masuk ke rumah Zakeus, sang pemungut cukai. Dia melayani Zakeus dengan tubuh jasmaninya. Yesus mau loh samperin perempuan Samaria yang notabene pada saat itu semua society menolak dia. Yesus mau loh mengampuni seorang pelacur. Dan dia datang dengan tubuh jasmaninya. Terkadang kita lupa. Kita pikir kita bisa memuliakan Yesus dengan hal-hal yang supranatural. Dengan altar call. Didoakan kesembuhan langsung terjadi at that point. Yes, we believe on that. Dan kita percaya Roh Kudus berkuasa atas itu. Tetapi seringkali kita lupa Roh Kudus pun ada di dalam hidup kita, di dalam tubuh jasmani kita. Dan bagaimana kita melakukan keseharian kita dengan tubuh jasmani kita? Apakah kita menunjukkan kita orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus? Karena untuk bersaksi tentang Yesus di hari-hari terakhir ini, Tuhan mau kita bersaksi lewat hidup kita. Lewat tubuh jasmani kita. Lewat keseharian kita. Ketika mungkin Roh Kudus berbicara kepada kita. Yes, maafkan orang tersebut. Daging kita meronta-ronta, Tuhan, dia gak layak Tuhan. Ingat kebenaran yang tadi kita sudah pelajari. Keselamatan ada untuk semua orang. Maukah kita memaafkan dia dan kita menjadi saluran keselamatan untuk orang tersebut? Jangan-jangan itu udah last chance-nya dia untuk mengenal Tuhan. Atau di dalam kantor kita dipenuhi dengan pergaulan yang toksik. Pergaulan yang gak benar, tetapi ketika Roh Kudus terus mengingatkan kita, hei jangan ikutin. Tiba-tiba teman kita bisa lihat, kok lu berbeda ya? Kok lu bisa tahan ya? Kok lu bisa punya pengendalian diri ya? Di saat itu kita bisa bercerita, ya. Karena aku punya Yesus di dalam hidupku. Atau mungkin para parents, I know. Mendidik anak adalah suatu tensi yang begitu luar biasa. Kita seringkali berteriak, kita gak sabar. Tapi ketika kita biarkan Roh Kudus bekerja lewat tubuh jasmani kita. Tubuh kedagingan kita, hei sabar. Sabar. Jangan khawatir. Dan kita menjadi seorang orang tua yang berbeda. Sehingga teman-teman sekitar kita, kok lu bisa ya sabar sama anak lu? Lewat tubuh kita bersaksi ya. Kalau dengan kekuatan gue mungkin gak sabar. Tetapi ada Roh Kudus di dalam hidupku. Roh Kudus bukan hanya bekerja di hal-hal yang supranatural. Sebuah miracle. Yes, we believe on that. Kita juga masih memerlukan hal tersebut. Tetapi hari-hari terakhir bagaimana kita menjalani hidup kita dengan kedagingan kita, dengan tubuh jasmani kita. Apakah setiap langkah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah setiap langkah kita mau memuliakan Yesus? Apakah setiap langkah kita mau menyatakan, ya aku adalah orang yang sudah diselamatkan. Roh Kudus tinggal di dalam hidupku. Ini bukan kepunyaanku lagi. Tapi ini adalah kepunyaan Tuhan. Dan aku mau berikan sepenuhnya hidupku, jasmaniku, sepenuhnya untuk Tuhan. Dan sebagai pertanyaan penutup buat kita semua. Boleh next slide?
will we dare to testify of Jesus with our very flesh? Led by the Spirit's fire, even when the path is steep and the cost is great. Maukah kita memuliakan Yesus lewat tubuh kita? Walaupun tahu harga yang mahal harus kita bayar. Tetapi maukah kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan itu semua? Aku undang teman-teman untuk bangkit berdiri semua. Siang hari ini, coba kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Jangan menggunakan logika kita. Karena pikiran kita nggak akan mampu menjelaskan siapa dia. Pikiran kita nggak akan mampu menjelaskan betapa kuasanya begitu besar. Tetapi siang hari ini, buka hatimu. Biarkan dia berbicara setiap kepada kita. Dia belum selesai denganmu. Dia belum selesai denganmu. Ketika kau berkata, Tuhan aku mau hidup biasa-biasa saja. Tidak. Roh yang ada di dalam hidupmu jauh lebih besar. Dia punya rencana yang jauh yang lebih besar yang dia mau nyatakan lewat hidupmu. Siang hari ini, kalau ada dari kita yang berkata, Tuhan, aku sudah jauh darimu Tuhan. Tuhan aku capek Tuhan. Kalau selama ini aku harus selalu mengandalkan kekuatanku Tuhan.
Tuhan, aku mau lebih peka lagi Tuhan mendengar suara-Mu. Tuhan. Aku mau membiarkan Roh Kudus yang memimpin kehidupanku lagi ya Tuhan. Taruh tangan-Mu di dadamu. Percaya. Percaya bahwa Dia sudah dikaruniakan untuk setiap dari kita. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami nggak bisa berjalan dengan kekuatan kami Tuhan. Kami nggak mampu Tuhan kalau kami harus sendirian Tuhan. Tetapi sore hari ini Tuhan, kami mau undang Roh-Mu hadir di dalam kehidupan kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Tuhan, buat pendengaran kami lebih peka lagi ya Tuhan mendengar suara-Mu. Kemana kami harus melangkah ya Tuhan. Apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan keseharian kami Tuhan. Tuhan, karena kami tahu hidup kami bukan milik kami lagi Tuhan. Tetapi hidup kami mau persembahkan hanya untuk Engkau ya Yesus. Sore hari ini Tuhan kami percaya. Roh Kudus sudah ada di dalam setiap dari kami Tuhan. Roh Kudus berkuasa atas setiap dari kami. Amen. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dia belum selesai teman-teman, dia belum selesai teman-teman. Kalau udah dari setiap dari kita yang punya kelemahan tubuh, sakit penyakit, ingat. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Percaya, Dia mampu menyembuhkanmu. Kalau ada bagian dari tubuhmu yang sakit, tumpang tangan sekarang juga. Kalau ada seorang laki-laki yang sakit di pangkal belakang paha kanannya, tumpang tangan sekarang juga. Percaya, roh yang ada di dalammu jauh lebih besar. Segala sakit penyakit sudah Dia tanggung di atas kayu salib. In the name of Jesus, receive the healing. Tuhan, hamba-Mu setelah selesai berbicara Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin setiap dari kami Tuhan. Kami mengucap syukur ada Engkau, Allah yang memperlengkapi kami dengan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita sembah Tuhan lagi saudara. Ya, sama-sama kita akan. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Katakan worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy.
Saudara, kalau saudara bersama dengan teman-temanmu, tumpang tangan di sebelah kanan. Katakan, be filled with the Spirit. Dipenuhi oleh roh Tuhan. Dipenuhi oleh roh Tuhan. Be filled with the Spirit. 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 Bahwa Engkau bekerja di antara kami. Sebebas-bebasnya Engkau bekerja di antara kami, Tuhan. Menjamah kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pemulihan, kesembuhan, kelegaan, kebebasan, kemerdekaan. Jika saudara selalu merasa bahwa dirimu tidak pernah cukup, bahwa saudara merasa bahwa dirimu tidak pernah layak, bahwa saudara selalu merasa bahwa you are not good enough. I'm telling you, if Jesus died on the cross, kalau dia mati di atas kayu salib dan dia berikan janjinya buat engkau, you are good enough. You are loved. You are worth dying for. You are to die for. Dia mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya yang penuh dengan keterbatasan. Oh haleluya. Bukankah itu kabar baik saudara-saudara? Boleh kita tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi. Boleh kita ucapkan syukur kita kepada Dia. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Bahwa Dia yang layak terima pujian dan sembah kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Bukan hanya firman-Mu tetapi dari ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami bersyukur bahwa hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami mau bawakan Tuhan Aksa di hadapan-Mu dengan keluarganya untuk Dewi, Eleanor, Adler. Tuhan segenap keluarganya, keluarga besarnya, bahkan bisnisnya, the whole life Lord Jesus. Kami bawakan di hadapan Tuhan biar Tuhan boleh berkati dia berlimpah-limpah. Kami mau ucapkan berkat untuk hamba-Mu ini. Tuhan bawa dia lagi Tuhan naik ke dalam dimensi yang baru. Supaya dia sungguh-sungguh menjadi saksi-Mu. Tuhan melalui kesehariannya, melalui pengajarannya, melalui pelayanannya, bahkan melalui keterbatasannya Tuhan pakai dia untuk jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami. Kami sungguh mencintai tempat ini, gereja ini. Kami mau ucapkan berkat untuk pemimpin-pemimpin kami. Untuk Paniko, Dr. Yanto, khususnya Dr. Yanto yang baru merayakan ulang tahunnya. Tuhan kami mau ucapkan berkat untuk hamba Tuhan ini yang luar biasa. Tuhan biar kesehatan, sukacita, damai sejahtera boleh selalu menjadi bagian dari hidupnya. Tuhan biar Tuhan semakin hari dia semakin peka akan Tuhan. Untuk membawa kami semua Tuhan masuk ke dalam perkenanan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk 2PM, untuk GBI-PRJ Tuhan. Selalu kami dijadikan wadah di mana Tuhan akan ada banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Diubahkan Tuhan untuk menjadi saksi. Untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama dengan engkau. Demi nama Tuhan Yesus, kita semua sudah berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. See you at the back there, coffee lounge. Let's have fellowship. God bless you.